Salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk membasahi lidah kita dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta hidayah yang mana dengan kesemua nikmat tersebut Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman yang menjadi salah satu di antara nikmat-nikmat besar yang akan kita banggakan kelak pada hari yang tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali keimanan. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar sesudah seseorang itu mendapatkan nikmat kehidupan. Dan orang yang mendapatkan nikmat Islam itu akan merugi kalau dia tidak mendapatkan sesudah nikmat tersebut nikmat iman. Karena ada orang yang mendapatkan nikmat Islam tapi tidak mendapatkan nikmat iman, yaitu orang-orang yang orang yang mengucapkan syahadat akan tetapi syahadat tersebut tidak ada implementasinya di dalam perbuatannya, sehingga iman itu tidak sanggup ia rengkuh. Iman itu menjadi sesuatu yang terpisah antara Islam. Padahal lafaz Islam dan lafaz iman itu kalau dibahas terpisah itu menjadi makna yang satu. Kalau dibahas dalam satu tema maka Islam itu menjadi amalan amalan jasmani, iman itu menjadi amalan rohani. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Nah, karena ini terpisah kajiannya antara iman dan Islam, maka makna muslimun itu juga berarti otomatis mukminun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian beriman, muslimun. Karena itulah ada orang yang tidak mendapatkan nikmat iman sesudah dia mendapatkan nikmat Islam. Siapa? Yaitu orang-orang yang kita kenal dengan hari ini istilahnya orang-orang munafik. Mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, langsung dibantah oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman sama sekali. Artinya mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka sudah melakukan ibadah-ibadah seperti orang-orang beriman lainnya, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Ini orang yang dalam hubungan sosial itu dihukumi orang Islam, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini tidak mendapatkan keimanan. Sesudah orang itu mendapatkan keimanan, maka nikmat terbesar sesudah mendapatkan keimanan itu adalah beramal. Alangkah banyaknya orang yang akidahnya benar, imannya benar, tapi implementasi perbuatannya tidak ada. Dia mengakui bahwasanya Allah itu seperti ini haram, ini halal, tapi ditabrak. Dia mengetahui hukum Allah itu seperti ini, tapi dia melakukannya. Maka jadilah dia orang mukmin yang fajir. Orang mukmin yang fajir artinya apa? Orang mukmin yang banyak dosanya. Ini seperti siapa? Seperti kalau antum tahu kisahnya Hajjaj bin Yusuf, orang ini orang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang sastra Arab, tentang penulisan Al-Quran, peran Hajjaj dalam dalam sejarah penulisan Al-Quran tidak bisa dianggap remeh. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah kelamnya umat Islam, maka tangannya Hajjaj ini sudah berlumuran darah dengan terbunuhnya sekian banyak sahabat. Jadi membunuh bagi Hajjaj ini seperti membalik telapak tangan gitu saja. Membalik telapak tangan. Jadi sangat gampang sekali menumpahkan darah manusia. Tapi Hajjaj ini orang yang luar biasa.
luar biasa Pak, tauhidnya luar biasa. Dengan segala kerusakan akhlaknya, dengan segala kebejatan akhlaknya, dia masih menyimpan di dalam hatinya Allah itu maha pengampun. Kejahatan saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidnya luar biasa, tapi di samping itu kerusakannya itu luar biasa. Ini seperti juga Abu Nawas. Abu Nawas yang sering kita lihat, yang kita dengar, itu bukan Abu Nawas seperti yang antum ketahui, orang yang selalu mengerjai Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi Abu Nawas ini adalah seorang penyair, kalau dalam sastra itu al-khumuriyah. Dia itu suka minum khamr, kemudian khamr itu disifati dengan baik-baik. Dia dituduh orang yang telah melakukan liwat atau suka dengan anak-anak kecil. Tapi sebenarnya di samping kegemaran Abu Nawas ini dengan hal-hal yang maksiat, dia sangat membanggakan satu, dia tidak pernah melakukan dosa syirik. Dan dia meyakini apa? Kalau seseorang tidak melakukan dosa syirik, maka Allah akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Abu Nawas ini berharap kalau dia tidak syirik, maka dosa-dosanya ini orang ini menggabungkan antara keimanan dengan apa? Dengan amal buruknya. Amal buruknya. Ini menandakan bahwasanya imannya itu tidak sampai berwujud dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Padahal keimanan itu merupakan sinergi antara tiga hal, yaitu qaulun bil lisan, tasdiqun bil lisan, wa amal bil arkan. Yaitu ucapan lewat perbuatan, diyakini dalam hatinya, keyakinan dalam hatinya, wa amalun bil arkan. Apa? Dilaksanakan lewat anggota badannya. Anggota badan. Sehingga kalau seseorang itu masih modalnya hanya dia mengatakan beriman, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itu diyakini dalam hati, belum disebut imannya sempurna sampai apa? Amal perbuatannya itu apa? Sesuai dengan keimanannya. Orang yang beriman pun demikian, ada di dalam kerugian kalau dia tidak mendapatkan nikmat berikutnya. Apa nikmat berikutnya sesudah orang itu mendapatkan nikmat iman? Nikmat berikutnya adalah nikmat al-ikhlas. Betapa banyak orang yang beramal, betapa banyak orang yang melakukan amal-amal kebajikan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sesuatu yang dihapuskan belaka. Rasulullah bersabda tentang orang yang melakukan ibadah puasa, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa apa? Illa sahar. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya penat dan begadang saja. Artinya apa? Orang ini sudah melakukan amal perbuatan yang soleh-soleh, tapi karena tiadaan ikhlas di dalam hatinya, maka amalan ini menjadi sebuah amalan yang sia-sia. Karena itulah beruntunglah orang yang mendapatkan apa? Nikmat kehidupan yang sesudah itu dia mendapatkan nikmat Islam. Beruntunglah orang yang sudah mendapatkan nikmat Islam kalau dia mendapatkan sesudahnya nikmat iman. Beruntunglah orang yang mempunyai nikmat iman tersebut ketika dia juga mendapatkan nikmat mengimplementasikan amalan tersebut. Dan beruntunglah orang yang sudah beramal kemudian mendasarinya dengan keikhlasan. Nah, ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat dilakukan oleh manusia. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW serta seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah menuju jalan Islam. Ikhwan dan akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berbicara tentang aktivitas malam dari Rasulullah SAW, ada baiknya kita mengenal konsep waktu di dalam Islam.
apa konsep waktu yang sebenarnya di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita memaknai aktivitas Rasulullah SAW, kita juga memaknai itu sebagai bahwasanya aktivitas Rasulullah SAW itu adalah bagian dari implementasi terhadap Al-Quran. Karena apa? Akhlak dari Rasulullah SAW sebagaimana disebut oleh Aisyah, khuluqu Al-Quran. Akhlaknya adalah Quran. Berarti aktivitas beliau termasuk aktivitas malam itu adalah bagian dari implementasi Al-Quran. Maka kenapa tidak? Kita melihat dulu, kita mengkaji sejenak dulu tentang apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Al-Quran tentang konsep malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan malam ini dengan kejadian-kejadian besar di dalam sejarah Islam. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira kejadian apa saja, kejadian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mentakdirkan itu terjadi di malam hari? Apa? Isra dan Mi'raj. Sudah ada Mi'raj saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Terpujilah Maha Suci Dia yang memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menyebutkan malam. Malam. Kemudian apa lagi? Malam. Al-Quran diturunkan di malam hari. Kapan? Kapan? 17 Ramadan. Yakin 17 Ramadan. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kapan? Al-Quran bukan? Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar berarti Al-Quran tidak diturunkan pada 17 Ramadan, pasti di atas 20. Yang benar yang mana? Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar berarti ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar itu tidak pernah di bawahnya 20, pasti di atasnya 20. Ala kulli hal, Al-Quran diturunkan pada malam hari. Kemudian yang ketiga, kejadian di malam hari apa saja? Rasulullah SAW apa dibebaskan dari kepungan orang-orang Quraisy ketika beliau hendak hijrah. Beliau kemudian di malam hari. Itu tidak terlalu besar. Ada yang lebih besar lagi. Apa? Ini menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya malam hari itu merupakan malam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan malam terbaik bagi seorang hamba untuk mendekat kepadanya. Karena nantinya akan menjadi pembahasan di fase berikutnya bahwasanya malam itu ternyata lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang siang. Karena konsepnya apa? Coba lihat konsep pembagian hari, itu ternyata dalam Al-Quran. Apapun yang kita lakukan kalau sesuai dengan konsep Al-Quran, maka yakinkan itu akan menjadi sebuah keberkahan. Kalau tidak, pasti menjadi sebuah musibah. Di surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Subat, kata subat itu diambil dari kata sabata yang artinya memutus. Apanya yang diputus? Ternyata yang diputus itu adalah aktivitas siang hari. Aktivitas siang hari yang diputus oleh kedatangan malam hari.
Berarti apa? Kata sabat itu berarti pemutus untuk apa? Supaya manusia itu beristirahat, supaya manusia beristirahat. Dan kata sabata ini dipakai untuk apa? Hari Sabtu. Apa kaitannya hari Sabtu dengan kajian ini? Sabata alam naj'al naumakum subata, dengan hari Sabtu. Apa? Karena hari Sabtu adalah hari besarnya orang-orang Yahudi yang tidak boleh ada aktivitas selain aktivitas istirahat dan ibadah. Biar kenyang. Hari itu hari Sabtu. Makanya begitu masuk hari Sabtu tidak boleh lagi ada aktivitas kecuali istirahat, kecuali ibadah. Karena itulah berarti hari Sabtu memutus. Waj'alna laila libasa waj'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan malam itu libas. Oh, libas baju, pakaian. Kenapa disebut pakaian? Malam itu pakaian. Itu harus tahu bahasa Al-Quran itu lebih dahsyat daripada yang kita pahami. Allah mengatakan libas itu sebagai malam. Nah, kalau pemahaman ini aja belum dapat, nanti bagaimana dengan apa? Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Nah, apa konsep takwa dengan baju ini? Apa baju takwa seperti yang kita pahami itu? Oh, dia sudah berbaju takwa, tapi sudah mengamalkan firman Allah. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, karena pakaian itu yang menutupi manusia. Karena pakaian itu yang menjadikan manusia tertutup. Artinya apa? Ketika itulah manusia itu beristirahat. Waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu ma'ash, diambil dari kata aish, hidup, mencari penghidupan. Berarti kalau kita bulatkan 3 ayat ini, konsep Al-Quran yang sudah jelas itu, siang itu untuk mencari penghidupan, malam itu untuk beristirahat, pembatasnya itu adalah tidur. Berarti malam hari itu harus ada aktivitas tidur, dan siang hari itu harus ada aktivitas mencari rezeki. Jangan dibalik, mencari rezeki malam hari, siang-siang banyak tidurnya. Mafhum nggak? Kalau ada orang yang membalik sunatullah,